102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu. Hai guys, gimana kabarnya hari ini di sore hari ini? Hari Jumat tanggal 11 April tahun 2025. Semoga kalian terus dalam keadaan semangat dan selalu ceria. Nah, seperti biasa seperti siaran-siaran sebelumnya nih, aku akan ceritain gimana kelas radio aku hari ini. Nah, kebetulan banget nih, kan kita habis libur lebaran ya teman-teman. Gimana libur lebarannya yang cukup ya lumayan lah ya, seminggu rehat dari kegiatan yang sibuk bikin tugas kuliah, sibuk kerja atau melakukan sesuatu. Jadi langsung aja kita ke segmen cerita kelas radio bareng aku Zahra yang akan menemani kalian sampai 5 menit ke depan. Di sini aku akan ngasih tahu tentang mengenal cara penulisan siaran radio. Nah, sebenarnya poin ini disampaikan oleh kelompok 3 ya, yang baru aja tadi pagi itu presentasi. Nah, yang pertama nih ada pengertian jurnalis. Apa sih jurnalis itu? Jurnalis adalah seni keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani halayaknya, sehingga terjadi perubahan sifat, sikap, pendapat, dan perilaku halayak sesuai dengan kehendak daripada jurnalisnya. Nah, Adi Negoro sendiri melalui bukunya yang berjudul Publistik dan Jurnalistik tahun 1963 menuliskan membedakan jurnalistik dan publisistik dengan penegasan bahwa jurnalistik adalah kepandaian yang praktis, sedangkan publistik adalah kepandaian yang ilmiah. Sebagai kepandaian praktis, jurnalistik adalah salah satu objek di samping objek-objek lainnya dari ilmu publistik yang mempelajari seluk-beluk penyiaran berita dalam keseluruhannya dengan meninjau segala saluran, bukan saja pers, tapi juga radio, televisi, film, teater, rapat-rapat umum, dan segala lapangan. Selanjutnya ada poin fungsi dan kode etik jurnalis. Nah, pertama dulu nih, fungsi jurnalis adalah pemberi informasi, pendidik masyarakat, pemberi hiburan, dan pemberi kontrol. Sedangkan kode etik jurnalis adalah Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Terakhir, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis siaran radio. Nah, sebelum membahas jenis-jenis siaran radio, kita akan bahas tentang frekuensi. Apa sih frekuensi radio itu? Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. Yang pertama ada amplitudo modulasi atau AM. Yang kedua ada frekuensi modulasi atau FM. Nah, kalau berdasarkan gelombangnya nih, itu ada 3 poin. Yang pertama, gelombang panjang atau long wave. Kedua, gelombang pendek atau short wave. Yang ketiga, ada gelombang medium atau medium wave. Selanjutnya, kalau berdasarkan penyelenggara, ini ada beberapa poin. Yang pertama ada radio milik negara, radio publik, radio swasta atau komersial, radio komunitas, dan radio asing. Nah, terakhir yaitu berdasarkan perkembangannya. Ini ada 3. Yang pertama ada radio internet, kedua radio satelit, dan yang terakhir adalah radio berdefinisi tinggi atau HD radio. Next, kita geser materinya ke jenis program radio. Di radio tuh ada apa aja sih? Kan kayak banyak program, ada yang bisa kirim-kirim salam, ada yang tentang beritain cuaca hari ini, ada yang tentang promosi sesuatu, pokoknya kayak banyak banget deh di radio tuh memuat informasi dan hiburannya. Ternyata nih jenis program di radio itu ada 5. Yang pertama berita radio, kedua iklan radio yang meliputi adlib, spot, dan program khusus. Yang ketiga ada jingle radio, ada talk show interaktif, dan yang terakhir ada infotainment radio. Nah, infotainment radio ini meliputi info entertainment, infotainment, information, dan entertainment, serta sajian informasi. Nah, akhirnya kita sampai di poin terakhir nih dalam pembahasan, yaitu poin teknik komunikasi dalam jurnalistik radio. Nah, ini ada 4 poin. Yang pertama ada teknik wawancara radio,
kedua teknik pengolahan suara atau audio editing, lalu ada penggunaan musik dan efek suara, dan yang terakhir ada teknik penyampaian radio. Nah, akhirnya di sini kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, kelompok 3 ini membahas secara komprehensif mengenai cara penulisan siaran radio yang menjadi bagian penting dalam prosesi produksi siaran. Khususnya di era komunikasi masa modern ini, beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari materi ini antara lain adalah yang pertama, karakteristik penulisan siaran radio. Penulisan naskah siaran radio berbeda dengan media cetak dan visual. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sederhana, langsung, dan mudah dipahami dalam sekali dengar. Gaya penulisan harus menyerupai bahasa tutur sehari-hari agar dapat menciptakan nuansa personal dan akrab dengan para pendengar. Yang kedua, teknik jurnalistik khusus untuk radio. Jurnalis radio harus mampu menulis dengan struktur piramida terbalik, mengutamakan informasi penting di awal, serta memperhatikan aspek intonasi dan jeda. Proses wawancara, pengolahan suara, penggunaan musik, dan efek audio juga menjadi teknik penting yang harus dikuasai agar pesan tersampaikan secara efektif. Jenis siaran dan segmentasi audiens radio terbagi dalam berbagai jenis, mulai dari radio publik, swasta, komunitas, hingga radio berbasis teknologi, seperti radio internet dan radio satelit. Masing-masing jenis memiliki karakteristik, fungsi, dan segmentasi audiens yang berbeda-beda, jadi tidak dapat dipukul rata atau disamakan. Selanjutnya ada evaluasi dan pengembangan program siaran. Evaluasi siaran dilakukan melalui pendekatan kuantitatif atau rating share dan kualitatif atau wawancara atau FGD untuk memastikan efektivitas dan relevansi program. Pengembangan program harus menyesuaikan tren teknologi dan preferensi audiens melalui inovasi seperti podcast, integrasi media sosial, serta penggunaan AI dalam analisis data audiens. Terakhir, etika dan profesionalisme. Jurnalistik, penulisan, dan penyiaran berita radio harus dilandasi kode etik jurnalistik, menjunjung tinggi objektivitas, verifikasi fakta, dan penghormatan terhadap hak narasumber serta audiens. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media radio sebagai sumber informasi yang kredibel. Wah, teman-teman, ternyata nggak kerasa ya, aku udah 5 menit ngomong terus nih, nemenin kalian ceritain tentang kelas radio aku. Nah, semoga kalian nggak bosan-bosan dengerin suara aku nih ya. Aku akan cerita terus ke kalian tentang kelas radio aku. Nah, untuk itu, karena ini udah di penghujung nih ya, aku bakalan pamit sama kalian dan aku akan muterin musik yang random aja. Pokoknya ini surprise deh buat kalian. Semangat terus menjalani hari-harinya. Semoga kalian selalu semangat, selalu ceria dalam menjalani hari meskipun deadline mepet, tugas numpuk, dan lain-lain lah ya guys. Oke, kalau gitu aku pamit. Sampai bertemu di cerita kelas radio berikutnya. Bye. It'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't